Alhamdulillah orang Yahudi tidak tergiur. Alhamdulillah orang Yahudi tidak gelap mata. Ketika Tuhan mereka dikatakan jadi bayi, orang Yahudi malah mencibir. Orang Yahudi malah tertawa. Orang Yahudi malah meludahin. Tapi di luar Yahudi, orang yang tadinya menganut ajaran pagan, begitu dihadiahkan ajaran seperti ini, dirangkul, diajarin, diamalkan, dan seterusnya. Meninggalkan kaidah-kaidah pengajaran Yesus itu sendiri. Kembali kepada tema kita, yang digantung di atas pohon tadi bukanlah Yesus anak Maria, tetapi orang terkutuk yang makan suap, yang berkhianat kepada Yesus. Demikian. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan ya. Ada seorang Kristen bertanya pada Akhi Suma dan di sana jawabannya sangat luar biasa dan membuat Kristen itu mengangguk-ngangguk, tidak berdaya ya, tidak dapat memberikan sanggahan yang mumpuni ya, yang dapat mematahkan dari segala argumentasi yang dilontarkan ataupun yang diuraikan oleh Akhi Zuma. Dan Kristen ini pun hanya manggut-manggut ya. Pada akhirnya mungkin dia juga berpikir bahwasanya apa yang dibawanya itu, agama yang diimaninya itu tidaklah benar adanya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Saya ikat, nggak bisa kemana-mana. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan, apa yang ingin kita perbincangkan? Silakan Bang Ajani. Oh ya, oke. Makasih waktunya. Jadi yang tadi saya mau tanya itu mengenai pemahaman ya. Kan dalam pemahaman Islam itu Nabi Isa itu diangkat. Sedangkan dalam pemahaman Kristen itu disalibkan, Yesus itu disalibkan. Artinya Yesus dan Isa dalam pemahaman Islam dan Kristen itu emang beda begitu, dan beda pemahaman, pengajaran gitu. Yang saya mau tanya nih gini, sorry nih saya nanya nih benar-benar karena murni saya tidak tahu. Karena ajaran Kristen ini kan lebih dulu sebelum ajaran Islam. Ajaran Islam kalau tidak salah 600 sekian tahun setelah Kristen ya. Terus setelah 600 sekian tahun dalam pemahaman Islam bahwa mengklaim bahwa Nabi Isa atau kita bilang Yesus Kristus itu tidak disalibkan tapi terangkat gitu. Itu gimana? Saya kurang ini. Artinya kalau dari untuk menyatukan dua pemahaman ini saya kira juga mungkin agak susah ya Bang. Iya. Baik. Jadi titik kebenaran itu ada pada Yahudi, ada pada tuan rumah. Itu dulu. Tanggalkan pemahaman Islamnya sementara ini dan tanggalkan dulu pemahaman Kristen. Itu dulu. Lalu kita tanya, wahai Yahudi, yang kalian tunggu itu siapa? Mesias. Mesias itu apa? Orang yang diurapi. Bukan Tuhan. Bukan. Jadi kalian tidak menunggu Elohim datang dalam rupa manusia. Enggak. Yang kami tunggu adalah Mesias, selayaknya Daud, Salomo, Hezekia, dan seterusnya. Nah, ketika kemudian ada nabi
yang kami imani datang kepada kalian bernama Isa, yang kalian sebut dengan sebutan Iso atau Yesua, yang kemudian orang Kristen menyebutnya Isos, apakah engkau terima? Tidak. Kenapa tidak terima? Karena dia tidak sesuai dengan Mesias yang kami tunggu. Emang kalian menunggu Mesias yang kayak mana? Ya kayak Daud, yang mampu membebaskan kami dari penekanan, tekanan, penjajahan orang-orang di luar daripada bangsa kami. Jadi Yesus tidak lulus. Enggak, dia tidak memenuhi syarat. Nah, artinya ketika Al-Quran menceritakan Nabi Isa datang di tengah-tengah mereka, memperlihatkan mujizat dan seterusnya, orang-orang Yahudi tidak percaya. Bahkan mereka membuat makar tentang Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak percaya kalau ini adalah seorang nabi. Mereka membuat makar kemudian. Mereka menganggap ini adalah sesuatu sihir yang nyata yang datang di tengah-tengah kita. Nah, Kristen apa sudah ada? Belum. Belum ada Kristen di sana. Makanya jemaat yang pertama-tama didirikan nih, kalau kita tanya kepada orang Kristen, jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus, Kepas, apakah jemaahnya itu makan babi? Tidak. Apakah jemaah mula-mula yang didirikan oleh Petrus itu kumpulan orang-orang yang bersunat? Iya. Ada enggak di antara mereka yang tidak bersunat? Tidak ada. Apakah jemaat mula-mula ibadahnya minggu? Bukan, ibadahnya hari Sabat. Berarti bukan Kristen? Bukan, Kristen itu muncul belakangan. Berarti acuan Kristen terkait dengan penyaliban ini dipertanyakan. Nah, mari kita lihat. Kita telah kasus. Noise-nya ini dari mana ya? Mungkin 2 HP bang. Anjani mungkin menggunakan 2 HP. Dikecilin yang satu. Ya, jadi ketika kemudian diterangkan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa bahwasanya mereka dihukumi dikarenakan karena ucapan mereka. Apa ucapan mereka? Sungguh kami telah membunuh Al-Masih. Sungguh kami telah membunuh Kristus. Orang yang diurapi, orang yang ditahirkan. Itu kan? Tapi Allah mengatakan tidak. Mereka tidak membunuh. Mereka kemudian tidak menyalibkan. Kata Al-Quran. Nah sekarang mari kita lihat. Tolak ukurnya di mana? Bible. Karena Yahudi tidak peduli siapa yang dibunuh, siapa yang digantung. Yahudi nggak peduli. Muncul kemudian sekelompok Kristen yang mengatakan ada pembunuhan, ada penyaliban. Islam juga mengatakan itu, ada pembunuhan, ada penyaliban. Ternyata yang dibunuh ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, di sini titik terangnya muncul. Yang dibunuh adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nabi Isa apakah orang yang dikutuk oleh Elohim? Bukan. Yesus anak Maria apakah orang yang dikutuk oleh Elohim? Bukan. Yang disalib apakah orang yang dikutuk oleh Elohim? Ya. Siapa dia yang dikutuk oleh Elohim ini? Baca Galatia 3 nomor 13. Ada tertulis, terkutuklah orang yang mati yang digantung di atas salib. Nah, tertulis di mana? Ulangan 21, 22, 23. Ternyata orang yang digantung di salib ini adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga dia dikutuk oleh Elohim. Oke, saudara-saudara Kristen, kita tanya, saudara Kristen, Yesus punya dosa nggak? Nggak. Dia punya kesalahan nggak? Nggak. Dia dikutuk nggak sama Elohim? Nggak juga. Loh, kalau begitu bukan dia yang disalib. Karena dia ternyata nggak punya salah, dia nggak punya dosa, dia nggak pernah dikutuk.
Lalu yang kalian sembah, yang kalian katakan mati di atas pohon ini, yang disalib ini, itu siapa? Yesus bukan. Ternyata pengganti. Inilah yang dikatakan Al-Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nih, Al-Quran terang menjelaskan itu. Berarti kesimpulannya adalah Nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu tidak dibunuh, tidak disalib. Yang dibunuh itu adalah oknum lain yang kemudian orang Kristen menyebutnya dengan sebutan Yesus. Berarti pada kesimpulannya, prinsip awalnya adalah Nabi kami Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, yang menggantikannya adalah manusia yang Kristen sebut dengan sebutan nama Yesus, dan itu bertentangan di dalam Bible. Silakan. Oh iya, makasih Bang Suma. Oke, iya. Gimana ya? Tapi dalam ini ya Bang Suma, sorry nih. Dalam artinya sudah jadi doktrin ya, jadi doktrin untuk hampir umat Kristen kalau Yesus itu benar-benar disalibkan karena menurut bukan saja Alkitab ya, tapi menurut para sejarawan ya, itu bahkan ada catatan-catatan kuno yang bukan dari Bible mengatakan bahwa memang ada penyalipan, dan orang yang disalibkan itu yang bernama Yesus dari Nazaret ya, kalau tidak salah lah. Saya belum terlalu tinggi dalam masalah teologi ya, yang saya dengar gitu. Tapi dalam yang saya mau tanya ini gini, dalam pemahaman Kristen kan seperti dikatakan Yohanes 1 ayat 1 itu, Yesus itu sebagai firman dari Allah yang turun berinkarnasi menjadi manusia gitu, dengan satu misi penyelamatan dari Allah. Artinya dengan misi penyelamatan kepada umat manusia gitu. Jadi karena doktrin ini, dan selama hampir 3 tahun Yesus di usia 30-an itu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan sebagainya. Terus Yesus menunjukkan eksistensi Allah di dalam dia dalam bentuk mujizat, perbuatan-perbuatan dia yang hampir tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi yang lain ya, dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan waktu di ayat mana saya agak lupa itu, tapi saya sudah berulang-ulang baca, waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dia katakan gini, dosamu diampuni. Kan kata dosamu diampuni itu hanya yang berhak mengatakan gitu kan Allah gitu. Artinya dalam pemahaman Kristen itu bahwa kepenuhan Allah itu benar-benar ada di dalam Yesus gitu. Bukan saja dia firman yang menjadi manusia, tetapi benar-benar kepenuhan Allah itu ada di dalam dia. Artinya kuasa Allah seperti dikatakan di ayat-ayat yang selanjutnya dalam Yohanes dan sebagainya. Waktu Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, dan aku keluar dari Bapa, aku datang dan keluar dari Bapa. Itu gimana menurut tanggapan atau pemahaman Bang Suma gitu? Iya, baik. Nah, semakin saudara Kristen mengunggulkan Yesus, pada mulanya firman, dia adalah nabi, dia adalah Mesias, bahkan sampai pada poin dia bersatu dengan Elohim, bersatu dengan Tuhan. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Tuhan. Maka semakin mendekati item-item tersebut, semakin nyata bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Semakin nyata. Karena pada prinsipnya, coba kita lihat nih, secara naluri kemanusiaan, Galatia 3 nomor 13, apa yang dikatakan? Orang yang diurapi telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaannya, sejak kapan Taurat itu adalah kutuk? Ini kekeliruan yang mendasar. Kekeliruan yang mendasar. Di mana dalilnya Taurat itu kutuk? Tak ada dalilnya.
Tetapi 30 tahun kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, muncul Paulus yang mengatakan hukum Taurat itu kutuk. Sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 26, apa kata Tuhan di sana? Terkutuklah orang yang tidak menepati hukum Taurat dengan perbuatan. Justru orang yang meninggalkan Taurat terkutuk, bukan Tauratnya yang dikutuk, tapi orang yang meninggalkan Taurat itu yang dikutuk. Dalilnya Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak kemudian menjalankan Taurat dengan perbuatan. Tapi Paulus mencoba membalikkan fakta itu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan Yesus ini menjadi kutuk. Coba, Yesusnya yang anda sebutkan tadi adalah firman, yang anda sebutkan tadi bersatu dengan Bapa, yang tadi anda sebutkan orang yang dikasihi, yang tadi disebutkan oleh Kristen jalan kebenaran dan hidup, justru menjadi kutuk. Kok bisa? Tuhan yang maha suci kok jadi kutuk? Jadi itu tidak sinkron. Terjadi kemudian distorsi yang sangat mendalam dan dahsyat. Itu pertama. Yang kedua, Paulusnya mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Ada tertulis. Kita cross check. Di mana itu tertulis? Wahai Paulus, ya paman, tunjukkan tertulis di mana itu. Paulus menunjukkan kita kepada Ulangan 21. Apa katanya? Terkutuklah apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, tetapi kuburkanlah hari itu juga. Sebab orang yang dikutuk Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan oleh Tuhanmu. Berarti yang digantung di atas tiang salib ini pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan orang ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaannya, benarkah Yesus ini memiliki dosa? Benarkah Yesus ini memiliki perbuatan yang bersalah yang sepadan dengan hukuman mati? Benarkah Yesus ini dikutuk oleh Elohim? Ternyata tidak. Lalu siapa yang dikutuk oleh Elohim? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang memakan suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Ini siapa pelakunya? Ada yang tahu? Makan suap, menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Ada yang tahu siapa pelakunya? Yudas Iskariot. Berarti yang memenuhi syarat untuk digantung secara terkutuk oleh Elohim, yang makan suap, yang berkhianat, yang menyerahkan orang benar untuk dibunuh adalah Yudas Iskariot. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina. Yang mereka bunuh adalah orang lain, bukan Nabiullah, bukan Rasulullah. Kristen muncul belakangan menganggap bahwa yang mati itu adalah orang benar untuk menebus dosa, padahal itu adalah doktrin dan dogma yang tidak berdasar kepada ajaran para nabi. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah itu hanyalah setan yang terkutuk. Paulus mengatakan yang digantung di atas pohon itu adalah orang yang terkutuk. Nabi Musa mengatakan yang mati dikutuk oleh Elohim itu adalah pendosa yang digantung di atas pohon. Lalu dari mana Kristen mendapatkan informasi bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah orang benar menebus dosa-dosa orang Roma dan Yunani? Dari mana informasi itu? Silakan.
Oke, baik Bang Suma. Jadi ya tadi bicara tentang mengenai kutuk dan tentang penebusan menjadi kutuk di atas kayu salib. Saya berbicara berdasarkan dalil ya di Roma 7. Roma pasal 7 ayat 7 ayat 8 bahwa di sini dijelaskan bahwa sejak zaman nabi-nabi dahulu, waktu sejak bangsa Israel keluar dari Mesir itu di bawah pimpinan Musa, Allah memberikan hukum-hukum 5 Taurat, dan di situ ada perintah Taurat yang luar biasa keras. Artinya hukum-hukum yang tidak boleh dilanggar oleh bangsa Israel saat itu. Di sini di Roma 7 ini berkata demikian nih. Jadi artinya dalam hukum Taurat itu manusia tidak mampu untuk melakukannya, karena justru karena hukum Taurat itu manusia mengenal dosa dan jatuh dalam dosa, karena dalam penjelasan dalam Roma pasal 7 ini mengatakan bahwa di dalam daging manusia atau tubuh manusia itu dikuasai oleh dosa yang membawa manusia kepada kebinasaan, dan siapapun susah dan tidak dapat untuk melakukan hukum Taurat. Dan justru karena hukum Taurat itu mereka justru banyak sekali jatuh dalam dosa dan binasa. Oleh sebabnya dalam pemahaman doktrin yang kita tahu ya, doktrin Kristen itu, bahwa kedatangan Yesus itu sudah menjadi satu misi atau blueprint, atau sudah jadi satu schedule Tuhan sejak zaman manusia mengalami kejatuhan. Artinya waktu Yesus turun ke dalam dunia itu, karena itu sudah bukan karena iseng-isengnya Allah, tapi itu memang sudah ada dalam blueprint atau dalam schedule-nya Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi saya bicara lagi kembali ke masalah tadi, Yesus yang terkutuk di atas kayu salib. Karena manusia yang hidup di bawah hukum Taurat tetap terkutuk. Alasannya apa? Pertama, karena manusia tidak dapat melakukan hukum Taurat, karena di dalam hukum Taurat itu jelas, jangan mengingini, jangan menyembah. Pokoknya ada 10 hukum yang Tuhan kasih, itu sangat berat bagi manusia. Artinya kenapa manusia tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat? Karena memang daging manusia ini dikuasai oleh dosa yang memang tidak bisa melakukan hukum Taurat gitu. Tidak mampu melakukan hukum Taurat. Oleh sebabnya di ayat Roma pasal 7 ayat 8 katakan begini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa itu mati. Oleh sebabnya, karena tidak ada satu orang pun yang bisa untuk hidup kudus di hadapan Allah dan terkutuk di bawah hukum Taurat. Oleh sebabnya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dengan menjadi kutuk itu sendiri. Artinya bukan Yesusnya yang terkutuk, tetapi menjadi kutuk karena Yesus digantung untuk menanggung kutuk umat manusia gitu. Itu doktrin Kristen yang saya tahu. Makasih Bang Suma. Baik Bang. Penilaian kemudian saudara Kristen kepada Taurat berdasarkan pengajaran Paulus dari bisikan makhluk yang datang kepadanya, mengatakan itu dan membimbing Anda untuk mengucapkan itu. Oh iya. Iya. Padahal Tuhan sendiri di dalam Ulangan, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mendengar dan maha menyaksikan mengatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Orang Kristen yang bukan penganut Taurat mengatakan Taurat itu sulit. Kata siapa? Justru ajaran Kristen itu sangat sulit dibandingkan Taurat. Ini cuma akal-akalan saja. Akal-akalan untuk memadamkan cahaya Tuhan, menghapus hukum Tuhan dan menggantikan hukum Tuhan dengan hukum Paulus. Ini akal-akalan. Sebab Ulangan 30:11 menerangkan, perintah ini yang kusampaikan kepadamu tidaklah terlalu sulit bagimu. Nah, mari kita bandingkan dengan ajaran Kristen.
Kita lihat dalam Lukas 6 nomor 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia akan sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hendak hebatlah kerusakannya. Pertanyaan saya, adakah orang Kristen yang mampu kemudian melaksanakan perkataan Yesus? Adakah perkataan-perkataan Yesus? Misalnya Matius 5:42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Adakah orang Kristen bisa mempraktikkan ini? Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Saya ingin meminjam duit. Saya ingin meminjam rumahnya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang. Jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ada orang Kristen yang bisa mempraktekkan ini? Tunjukkan kepada saya. Saya ingin pinjam perusahaannya dia. Lukas 12 nomor 33. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan oleh gengat. Ada orang Kristen bisa mempraktekkan ini? Mustahil. Lukas 6 nomor 30. Berilah kepada setiap manusia yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Boleh diperhatikan saudara Kristen? Ada orang Kristen mampu mempraktekkan ini? Tunjukkan kepada saya akan datang ke rumahnya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Saya kebetulan pelihara seekor kambing. Kambing saya itu cacat, biji pelernya cuma 1. Saya mau minta biji pelernya orang Kristen 1 biji. Ada yang bisa mempraktekkan ini? Ada. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saya ingin mengambil kepunyaan orang Kristen, dan orang Kristen diperintahkan jangan meminta kembali. Ada yang bisa mempraktekkan ini? Jadi itu cuman akal-akalan Paulus saja. Hukum Tuhan, jangan ada Tuhan lain di hadapanku, dianggap sulit. Kenapa? Karena Paulus sedang ingin menjual Yesus menjadi Tuhan bagi bangsa lain di luar Bani Israel. Jangan makan babi. Apakah itu berat? Tidak. Kenapa? Tapi Paulus mengatakan berat. Kenapa dikatakan berat? Karena sasaran ajarannya adalah orang Roma Yunani, pemakan babi dari sejak nenek moyang mereka. Bunuhlah orang yang tidak bersunat. Kejadian 17 nomor 14. Tapi Paulus mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kenapa hal ini dianggap berat? Karena Paulus sedang ingin mengajarkan menyembah kepada Yesus kepada orang-orang yang tidak bersunat, Roma Yunani. Jadi tak ada yang berat di hukum Taurat itu. Jangan makan babi. Kami umat Islam buktinya bisa. Sunatkan hatimu, sunatkan kemudian kulupmu. Kami umat Islam bisa. Jangan ada ilah lain selain daripada ilah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kami umat Islam bisa. Tapi yang kami tidak bisa adalah berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini yang berat. Ini yang berat. Dan Kristen tidak akan pernah bisa mampu untuk membuktikan kevalidan dan praktek daripada isi Bible-nya sendiri. Oleh karena itu saya katakan bahwasanya ketika orang Kristen mengatakan hukum Taurat itu sudah dibatalkan, hukum Taurat itu adalah kutuk, bullshit. Yesus sendiri mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Itu kata Yesus. Ini hukum Taurat. Tuhan sendiri yang mengatakan, perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah sulit, tidaklah sukar, dan tidak pula terlalu jauh. Apa yang sulit di hukum Taurat? Tak ada.
Cuman akal-akalan Kristen ajanya. Sulit Taurat itu. Kalau satu tidak dilakukan, maka semuanya gagal. Kata siapa? Yang berat itu barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah yang kiri juga. Itu yang berat. Kasihilah musuhmu, itu berat. Itu teori di mulut aja. Itu teori di mulut. Teori di mulut. Justru yang kita lihat di atas muka bumi ini, penjajahan itu dipelopori oleh angka pertama 1 sampai 10 itu agama-agama yang mayoritas penduduknya Kristen. Jadi itu cuma teori. Teori apa? Untuk menghilangkan ajaran Tuhan menuju kepada ajaran paganisme. Nah, ini yang terjadi. Islam datang kemudian meluruskan bahwa yang kalian sembah, yang mati terkutuk, itu bukan Nabi kami, bukan Yesus kami, bukan Nabi kami, bukan Rasul kami. Yang kalian sembah adalah orang yang berkhianat makan suap, orang yang kemudian melaporkan tempat persembunyian Yesus untuk demi mendapatkan keuntungan. Ini dalil, Bung. Memang berat, tapi harus kita sampaikan. Karena kami tidak menginginkan kemudian orang-orang yang masih bisa diselamatkan terjerumus ke dalam api neraka. Kalau orang Kristen di dunia ini atau di Indonesia ini ada yang mampu menunjukkan kepada Bang Suma Yesus memiliki dosa yang setara dengan hukuman mati, saya boleh dipertemukan. Tapi sejauh saya belajar, sejauh saya berdiskusi, sejauh saya adu argumen dengan orang Kristen dari semua strata pendidikan, belum ada orang Kristen yang mampu menunjukkan dosa Yesus. Bahkan Yesus itu suci, 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 dikasihi, dikasihi, orang benar, orang benar, orang benar. Bahkan ada di antara orang Kristen mengatakan Yesus adalah Elohim itu sendiri yang nusul inkarnasi menjadi manusia. Dengan demikian bagaimana mungkin terkutuk? Bagaimana mungkin kemudian dia yang menjadi tumbal demi dosa-dosa para pelaku dosa? Nggak mungkin. Jadi pada kesimpulan akhir saya katakan, tunjukkan kepada saya apa dosa Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim, sampai dia harus menanggung kutuk atas perbuatannya sendiri. Ada? Kalau tidak ada, maka percuma kita berdiskusi kalau memang Yesus itu tidak berdosa. Demikian. Oke, baik Bang Suma semuanya. Makasih. Saya ya, gini Bang Suma, terima kasih banyak. Artinya saya ini dengan Bang Suma saya berdiskusi aja ya. Jadi emang Bang Suma dalam pemahaman kekristenan itu emang Yesus itu udah istilahnya udah jadi schedule-nya Allah semenjak manusia jatuh dalam dosa, dan setelah pada zaman ini Yesus menunjukkan Allah menunjukkan keadilannya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi bagi orang Kristen kami percaya sekali bahwa kalau tanpa Yesus kami mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, atau kami hidup masih tetap dalam dosa-dosa keturunan, dosa-dosa warisan, dosa-dosa daging, keinginan daging dan lain-lain. Tetapi di dalam artinya dalam ajaran-ajaran Kristus, Yesus, dan juga tadi Bang Suma bilang soal ajaran Rasul Paulus, itu kami sangat percaya sekali kalau dia adalah salah satu rasul yang dimana dia adalah sebelumnya dia adalah orang Farisi ahli Taurat yang benar-benar menentang Yesus. Tetapi dalam pertobatan dia, waktu dia bertemu langsung dengan Yesus, dia berubah betul-betul 100 derajat dan dia dipakai Tuhan untuk menjadi seorang penginjil gitu. Dalam ajaran-ajaran dia, dan dia katakan begini, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap seperti sampah setelah pengenalanku akan Yesus Kristus. Dalam arti ilmu pengetahuan yang dia pakai selama ini menjadi, dikatakan itu seperti sampah di hadapan dia setelah dia mengenal Yesus Kristus yang penuh hikmat, karena dia merasa bahwa hikmat Tuhan itu jauh lebih dari ilmu pengetahuan yang dia tahu, sehingga dia menulis banyak surat sesuai dengan hikmat yang didapat dari Tuhan. Salah satu yang tadi saya katakan di dalam kitab Roma, dia katakan bahwa untuk kita menjadi benar di hadapan Tuhan itu
sangat susah dan mungkin tidak bisa. Karena kalau kita mentaati hukum Taurat, justru kita terkutuk di bawah hukum Taurat. Seperti tadi yang sudah saya katakan kan, gitu. Jadi dalam arti dikatakan bahwa ini satu-satunya jalan untuk kamu bisa berada atau berkenan di hadapan Bapa, yaitu hanya melalui Yesus Kristus yang menjadi kutuk di atas kayu salib untuk menanggung kutuk semua umat manusia. Jadi seperti tadi Bang Suma katakan bahwa hukum Taurat digenapi di dalam Kristus Yesus, artinya yang kita pahami itu bahwa hukum Taurat itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Seperti tadi Bang Suma sudah kutip bahwa perkataan Yesus bahwa satu pun dari hukum Taurat tidak bisa ditiadakan. Jadi yang kami percaya itu bahwa hukum Taurat itu digenapi di dalam Yesus, dan oleh karena hukum Taurat digenapi di dalam Yesus, makanya kita yang percaya di dalam nama Yesus itu pasti diselamatkan. Gitu Bang Suma. Jadi tadi penjelasan Bang Suma saya tangkap dan saya pahami. Saya terima kasih untuk Bang Suma juga, dan saya akui Bang Suma ilmunya luar biasa, artinya sangat menguasai banget gitu. Oke, gitu Bang Suma. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Jadi Al-Quran saya mengatakan gini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Analisa Quran ini kemudian menjadikan saudara Kristen ini sebagai kelinci percobaan. Saya bertemu dengan orang Kristen yang berapi-api menjelaskan keimanannya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus tidak ada keselamatan baginya. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya tidak akan selamat dan pasti akan binasa. Kubiarkan dia berkoar. Lalu kutanya, siapa yang mengajarkan kamu mempertuhankan Yesus? Bible, kata dia. Tunjukkan dalilnya. Ternyata ujung-ujungnya Paulus. Dari mana Paulus mendapatkan pengajaran dari Yesus? Di mana Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Di padang gurun. Dari mana Anda bisa tahu bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Ya, karena dia mengaku Yesus. Oh gitu. Jadi kalau ada orang yang mengaku akulah Yesus, kamu percaya kalau itu adalah Yesus? Ya tergantung apanya. Ya tergantung apanya. Tergantung pengakuannya. Berarti siapapun boleh mengaku Yesus. Nah, artinya Al-Quran ketika dijabarkan kemudian, orang Kristen kita tanya, siapa yang ngajarin kamu ke gereja? Mama. Mama ditanya, Ma, siapa yang ngajarin mama ke gereja? Nenek. Nenek ditanya, Nek, siapa yang ngajarin ke gereja? Buyut. Buyut. Sampai ke ujung-ujungnya tidak nyampe kepada Yesus. Artinya mereka beriman, mereka percaya tentang kekristenan ini tidak berdasar kepada muara, yaitu Yesus, tapi dari nenek moyang mereka sendiri. Seperti saudara Ajan, Anda mengatakan barang siapa tidak percaya kepada Yesus, Anda keliru, Bung. Anda menjadi Kristen hari ini bukan karena perintah Yesus diatur atau disusun menjadi suatu hukum. Semua perintah-perintah Yesus di dalam Bible kalau dikumpulkan dari A sampai Z, tak ada satupun perintah ini yang mengantarkan manusia bisa sampai kepada Kristen. Yang mengantarkan menjadi Kristen itu adalah orang-orang di luar Yesus. Yesus hanya mengajarkan untuk menjadi seorang Muslim yang taat, mentaati segala perintah Tuhannya. Tidak ada menjadi Kristen. Bahkan Yesus itu disebut sebagai juru salam, juru selamat, bukan juru Kristen, tapi juru salam, juru salam, juru damai sejahtera, juru Islam. Nah, sekarang kita kembali kepada tema kita. Ketika kemudian saudara mengatakan bahwa Paulus ini yang mengajarkan kemudian untuk mengajarkan hal kekristenan, sekarang saya munculkan pertanyaan. Umat Islam yang ada di sini pun boleh menjawab.
Di dalam Bible Matius 12 diterangkan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi roh jahatnya tidak mendapatinya. Lalu roh jahat berkata, aku akan kembali ke rumah, ke orang yang telah kutinggalkan tadi, orang yang bertobat tadi. Maka pergilah kemudian roh jahat dan mendapati rumah yang kosong itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat ini keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan masuk kembali berdiam pada orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang yang tadinya bertaubat lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Pertanyaan saya, siapa orang yang mengaku bertaubat sesaman dengan Yesus, yang ajarannya persis dengan ajaran angkatan jahat yang Yesus sampaikan di dalam data 38 sampai data 40. Ketika Yesus ditanya sama orang Farisi ini bertanya dan minta satu tanda, tetapi tidak diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Artinya pada hari ketiga dia bangkit. Pertanyaan saya, siapa seangkatan Yesus yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga yang Yesus nobatkan dengan stempel angkatan jahat, yang kerasukan 8 setan di dalam dirinya? Ini siapa? Silakan umat Islam ataupun orang Kristen, saudara Kristen bisa menjawab. Paulus, paman. Paulus. 1, 2. Ada lagi jawaban yang lain? Paulus, paman. Orang yang sama. Ada yang lain? Angkatan jahat sesaman dengan Yesus, yang kerasukan roh jahat, yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Paulus yang mengajarkan kebangkitan hari ketiga. Yudas enggak mengajarkan bangkit hari ketiga. Yang mengajarkan bangkit hari ketiga hanya Paulus. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan kembali menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Angkatan jahat ini, kata Yesus, diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Siapa angkatan jahat yang kerasukan 8 hantu setan di dalam dirinya? Orang yang tadinya bertobat. Siapa yang tadinya bertobat tiba-tiba kemudian berlaku jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat? Kalau tadinya dia membunuh manusia, sekarang dia membunuh hati manusia, dia membunuh akal manusia. Yang tadinya membunuh fisik manusia, kelebih jahatannya lagi membunuh akal manusia, sampai manusia yang percaya kepadanya, manusia pun dianggap Tuhan. Ini siapa nih? Siapa oknum ini? Sesaman Yesus menganiaya muridnya, lalu kemudian bertaubat, lalu setelah bertobat kerasukan 8 setan di dalam tubuhnya. Setelah 8 setan ini masuk ke dalam tubuhnya, dia melakukan kejahatan yang jauh lebih jahat. Ini siapa oknumnya? Seangkatan Yesus. Paulus. Apa yang kita lihat dari ajaran orang ini? Dosa ditebus dengan cara membunuh Tuhan. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel disebutnya skubalon. Apa itu skubalon? Tai, tinja. Diedit menjadi sampah, padahal arti sebenarnya itu adalah tinja. Hukum Tuhan disebut tinja sama dia. Siapa orang ini? Jahat kali dia. Menggantikan kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan manusia. Mengganti Tuhan yang maha kuasa dengan seenggok bayi Yahudi. Siapa manusia ini? Siapa dia ini? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini, kata orang Yahudi, Paulus ini
adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di dunia. Orang beradab, dia adalah sekte dari Nasorios. Waspadalah kepada orang Farisi. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah kepada angkatan jahat. Kata siapa? Kata Yesus. Siapa orang Farisi? Paulus. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Farisi. Kenapa enggak waspada kepada orang Farisi? Tak ada pernah Yesus katakan waspadalah kepada orang Arab. Yang dikatakan oleh Yesus waspadalah kepada orang Farisi. Nabi Muhammad bukan orang Farisi, Paulus orang Farisi. Makanya yang menjadi pengikut Paulus hanya di luar orang Yahudi. Alhamdulillah orang Yahudi tidak tergoda. Alhamdulillah orang Yahudi tidak tergiur. Alhamdulillah orang Yahudi tidak gelap mata. Ketika Tuhan mereka dikatakan jadi bayi, orang Yahudi malah mencibir. Orang Yahudi malah tertawa. Orang Yahudi malah meludahin. Tapi di luar Yahudi, orang yang tadinya menganut ajaran pagan, begitu dihadiahkan ajaran seperti ini, dirangkul, diajarin, diamalkan, dan seterusnya. Meninggalkan kaidah-kaidah pengajaran Yesus itu sendiri. Kembali kepada tema kita, yang digantung di atas pohon tadi, bukanlah Yesus anak Maria, tetapi orang terkutuk yang makan suap, yang berkhianat kepada Yesus. Demikian. Oke, baiklah Bang Suma, makasih. Penjelasannya luar biasa sekali. Oke. Jadi ya, artinya sebelumnya minta maaf ini Bang Suma, terima kasih sudah berdiskusi dengan Bang Suma dan abang-abang yang lain semuanya, minta maaf. Luar biasa sekali. Tapi kesimpulan saya gini Bang, mungkin dalam pemahaman, artinya Bang Suma memahami Kristen dalam perspektif Bang Suma sebagai Muslim. Saya pun menerima penjelasan Bang Suma, tetapi saya menerimanya itu sebagai penjelasan versi Bang Suma. Tetapi dalam pengertian saya itu jelas yang sudah terdoktrin, yang sudah didoktrin, artinya doktrin-doktrin yang sudah menjadi pengajaran dalam saya ini sudah sejak lama dan sudah saya imani begitu. Jadi terima kasih Bang Suma, saya terima kasih banyak semuanya atas diskusi ini, luar biasa Bang Suma. Saya pamit dulu, saya kasih waktu untuk yang lain, Kristen yang lain silakan yang mau bertanya masuk ya. Saya pamit dulu. Makasih Bang Ajani. Makasih Bang Suma. Saya juga minta maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Yang pasti yang saya sajikan adalah data yang ada di Bible. Terkait dengan saya salah tafsir atau terkait dengan salah pemahaman, ya silakan saya kembalikan kepada saudara, karena ini adalah kepercayaan saudara. Saya hanya membaca data yang ada. Terima kasih sama-sama Bang Suma. Saya pamit dulu. Makasih semuanya. Oke. Saya ingin memberikan data kepada teman-teman Muslim terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim 157 dari ayat surah An-Nisa. Di dalam Yohanes 9 nomor 16 dan juga Lukas 23 nomor 2 diterangkan begini. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat. Ia menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar, sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja. Yohanes 9 nomor 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi, orang ini, Yesus ini tidak datang dari Allah, sebab Yesus ini tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula yang lain berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan, perselisihan di antara mereka. Kisah Para Rasul 25:19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, tapi Paulus berkata Yesus masih hidup.
berselisih paham. Tapi yang paling dahsyat yang harus saudara Kristen jawab dengan tuntas adalah Markus 16 nomor 12. Apa itu? Kemudian Yesus menampakkan diri dengan wajah yang lain kepada dua orang yang ada di antara mereka. Pertanyaan kita nih, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus datang dalam rupa lain? Ini PR buat Kristen sedunia. Dari mana Markus tahu kalau yang muncul dengan muka baru, dengan muka yang lain, itu adalah Yesus yang datang dalam wajah rupa yang berbeda? Silakan teman-teman, saya hanya memberikan kisi-kisi saja, dikembangkan dan didiskusikan kepada saudara Kristen. Mudah-mudahan ini membuahkan edukasi yang baik, sehingga apa yang menjadi nasihat-nasihat kita semalam, supaya kita tidak ada lagi dialog berbuntut panjang, saling lapor dan seterusnya. Baiknya Lembaga Bible Indonesia membenahi diri untuk melepaskan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible-nya. Demikian sementara, silakan. Luar biasa. Saya sapa dulu ini guru ya. Assalamualaikum Hesti dan selamat siang Abang. Waalaikumsalam. Abang Jago, selamat siang. Assalamualaikum. Pak besar ini Pak Jago. Pak Dokter. Selamat siang. Abang Jago Kristen. Alhamdulillah saya Islam. Ribut kali. Ya kita mau naikkan Kristen Bang ya. Tadi aku terkesima dengan narasi Bang Juma. Saking terkesimanya Bang Juma buang ludah munclet ke aku. Aduh. Itu campur dengan ini bubur kacang hijau barusan. Astagfirullah, mandilah aku. Mulai. Oke, silakan teman-teman dilanjut. Silakan Bayu, saya sambil cari hotel dulu. Oke, selamat sore Pak Dena. Halo Pak Dena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ada yang mau disampaikan Abang? Ya Bang, sedikit yang saya sampaikan Bang. Saya cuman minta tolong sama Bang Zuma. Di sebelah Abang Edis yang dari agama Kristen sedang memaksa Ya sudah Bang, sudah kami paham. Jangan lagi ke situ Bang. ya. Apalagi abang ini noise sekali Bang masalahnya. Berisik. Mana lagi jaringan ini gangguan. Oke ya Bang ya. Oke. Selamat sore Ibu Pak Fawaizul. Ibu Bapak ini. Selamat sore. Begitu. Kita cari lagi ya. Dan selalu ngaku-ngaku domba.
Selamat sore Pasar. Ya, ada lagi yang tentunya Oh, aku yang lah ya naik dulu ini sekali-sekali ya. Kristen. Aku sekali-sekali minta doa dulu ya. Aku minta doa, mohon doanya kepada dari Bang Juma buat Bang Juma. Aku sekali-sekali lah ya minta doa lah pokoknya ya. Bang Juma tolong doain saya tuh, mohon doanya Bang supaya aku ini jadi Kamu dapat jodoh. jadi begitulah. Jadi lebih baik dari yang sebelumnya, insya Allah Bang. Bulan 12 tanggal 24 bulan depan insya Allah saya berangkat umroh. Jadi mohon teman-teman Bang Jemaat mohon doanya. Amin. 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 Cendera matanya jangan lupa dikirim. Tuh. Udah diam dulu kau. Aku mau dengarkan Bang Ya. Jemaat berdoa dulu. Sahabat-sahabat sekalian, kita doakan saudari kita ini mudah-mudahan dengan dia ibadah umroh menjadi seorang muslimah yang kuat di dalam segala hal, dicernihkan Amin, amin. hatinya, kemudian dijaga lisannya, dijaga kelakuannya dari hal-hal yang tidak baik, kemudian tetap istiqomah dan memiliki kesadaran untuk belajar Islam yang lebih dalam lagi, dan yang terpenting kemudian dimudahkan di setiap urusan-urusannya yang baik, diijabah doa-doanya yang baik, dan Allah memberikan seorang jodoh yang bisa memimpin beliau di dunia dan akhir. Amin, amin. Ya Itu Rabbal gak usah diaminkan. alamin. Insyaallah. Itu gak usah Amin. diaminkan. Terima kasih semuanya. Amin. Amin. Bang Juma sama yang lainnya sama aja, pasti doanya ujung-ujungnya ke jodoh. Udahlah. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mendapatkan pendamping. Karena gimana mau mengamalkan menjadi seorang istri yang soleha kalau tak ada suami? Begitu. Jadi harus ada pendampingnya. Cari yang baik, yang pengertian, yang bisa dijadikan sebagai sandaran hidup, yang tidak temperamen, tidak emosian, tidak materialistik, yang dia konsentrasinya akhirat. Nah, itu yang dicari. Itu. Cari laki-laki tapi ya. Ibu Runda, tapi banyak yang typing di bawah mau daftar ini. Gimana? Aku juga dulu Bang Dalbo. Banyak yang typing di bawah daftar, dia mau daftar ini. Entah apa ya maksudnya, mau daftar apa ya? Siap-siap aja kalian diguling-guling sama dia. Jangan sepele Bang sama aku Bang. Udahlah males lah. No comment lah kalau masalah jodoh, no comment karena memang gak ada niat, belum ada niat, belum. Kemungkinan nanti nikahnya kalau anaknya udah nggak butuh biaya lagi, kemungkinan. Belum ada niat, masih nyaman sendiri. Aku lagi males aja. Lagi malas bikin makan suami, bikin teh suami, lagi malas ngurus suami, jadi mau sendiri aja. Jadi kalau Bang Juma ngomong masalah jodoh, no comment lah. Ayo teman-teman silakan yang mau daftar silakan. Tinggal DM aja beliau. Pertanyaannya ini Bunda maunya duda atau berondong? Kalau itu banyak, bahkan WA. Bunda mas kawinnya tunggu apa? dulu. Langsung Ini. diblokir. Charlie, Belum ada niat. Charlie, Siap Bang. kapan ketemu? Ini kita mau bentuk ini di Bone. Saya di Bone sekarang. Api.
demikian tadi kamu muslimin ya, yang dimana perdebatan itu usai dengan baik dan tidak ada hujat-hujat, tidak ada saling caci, saling maki, karena memang ketika kita menghadapi Kristen-Kristen yang santun, Kristen-Kristen yang memang benar-benar tahu etika, maka Muslim pun tidak kalah adabnya, karena memang perintah dari Allah dahulukan ya ini adab ya. Jadi apa yang menjadi penyampaian itu harus dengan lemah lembut, sampaikanlah dengan lemah lembut penuh dengan hikmah, sehingga orang-orang kafir itu pun akan berpikir dengan sendirinya tentang bagaimana apa yang disampaikannya, tentang risalah yang disampaikan dan sampai kepada telinga mereka. Dan apabila mana kita menjumpai orang-orang kafir yang tegar tengkuk dengan kesombongannya, lalu menghina-hina dan menista-nista, maka kita pun kalau tidak dapat sabar kepada orang-orang yang zalim, maka kita pun harus melawannya. Kita buat sedemikian rupa yang dimana mereka pun harus ada juga mempunyai rasa ketakutan di dalam hatinya, karena kalau tidak maka akan merajalela dan mereka akan membuat segala kenistaan dengan segala dustanya. Maka itulah kita harus memberikan perlawanan yang seimbang, yang setara, yang dapat membuat mereka itu jerah. Baik kaum muslimin, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi